Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau dikenyangkan oleh firman Tuhan. Tapi saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga di sepanjang satu malam Tuhan menyertai kami. Penyertaan-Mu yang Kau berikan melalui kesehatan, dan kami boleh melewati malam yang Tuhan berikan untuk kami pakai menerima tenaga yang baru. Pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami bangun dari tempat tidur kami, dan kami mau melakukan segala aktivitas kami. Engkau berkatilah kami melalui firman-Mu ini, supaya kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di Daniel 1 ayat 17, firman ini untuk hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah seorang anak muda yang berasal dari bangsa Yehuda. Yang dialami Daniel yaitu perjuangan iman yang luar biasa untuk menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan telah melimpahi Daniel dengan kekuatan. Tuhan telah melimpahi Daniel dengan kekuasaan. Dan Tuhan telah melimpahi Daniel dengan kedaulatannya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Pada saat ia ingin menafsirkan mimpi dan mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Begitu dahsyatnya Daniel di tengah-tengah kehidupannya, ketika kekuatan yang dia pakai adalah kekuatan dari Tuhan. Ketika kekuasaan yang dia pakai adalah kekuasaan yang daripada Tuhan. Ketika kedaulatan yang dipakai oleh Daniel adalah kedaulatan yang daripada Tuhan. Karena itu Daniel tidak tergoda dengan kenikmatan sesaat yang didapatkannya di tengah-tengah kehidupannya. Karena Daniel adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Melalui hikmat yang diberikan oleh Allah, dia mampu menyingkapkan mimpi raja. Oleh karena itu Daniel dijadikan penasehat Raja Nebukadnezar. Daniel dapat menafsirkan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan. Karena itu dia memakai suara Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya.
Tuhan memberitahu mimpi dan arti mimpi tersebut kepada Daniel melalui doa. Sebelum seorang pun mengetahui mimpi tersebut, tetapi Daniel sudah mengetahuinya karena Tuhan membisikkan, karena Tuhan memberitahu kepada Daniel akan maksud mimpi yang dia terima. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepekaan demi kepekaan yang dirasakan oleh Daniel, yaitu suara Tuhan yang datang kepada Daniel karena ia sendiri berdoa. Daniel sendiri berdoa, berlutut kepada Tuhan. Itu bisa kita baca di Daniel 6 ayat 11. Bagaimana dia berdoa berlutut kepada Tuhan. Dengan 3 kali dia berlutut kepada Tuhan, mengalami kuasa yang dia terima daripada Tuhan. Karena itu karakter yang Daniel terima di tengah-tengah kehidupannya ketika dia mampu menjadi pribadi yang lebih dalam, bersekutu dengan Tuhan. Karakter Daniel dia dapat dipercaya. Karakter Daniel dia mempunyai ketegasan di tengah-tengah kehidupannya. Karakter Daniel dia suka berdoa. Karakter Daniel dia mempunyai iman. Dia mempunyai kesetiaan. Dia mempunyai kasih hanya kepada Allah. Kita juga mempunyai karakter di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dari karakter itu kita boleh belajar mengenal Tuhan. Dari karakter yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita, kita boleh belajar lebih mengenal Tuhan di tengah-tengah pribadi kita. Karena kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Kita juga mempunyai ketegasan. Kita suka berdoa. Kita mempunyai iman. Kita setia kepada Tuhan. Kita penuh kasih kepada Allah. Seperti karakter yang dimiliki oleh Daniel, kita juga memiliki karakter yang berbeda-beda, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari karakter itu kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Sepanjang kita mengetahui bahwa Tuhan itu dekat di tengah-tengah hidup kita karena perjuangan iman yang membawa kita kepada kesetiaan itu. Jauh dari Tuhan diberikan kepada kita keselamatan yang berarti. Jauh dari jangkauan manusia, Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Jauh dari pikiran manusia, Tuhan sudah melepaskan kita juga dari segala kesukaran yang kita miliki. Karena itu kita boleh belajar dari Daniel dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Belajar dari Daniel untuk memberitakan tentang kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Karena Daniel menerima hikmat yang daripada Tuhan. Melalui hikmat yang daripada Tuhan itu, Daniel mampu menyatakan apa yang terjadi di tengah-tengah hidupnya melalui Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan Daniel, dia peka terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Daniel. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kesukaran yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kesulitan yang kita pergumulkan di tengah-tengah kehidupan kita, membuat kita mungkin merasa tidak berguna. Kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi pada saat ini membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita belajar dari Daniel, tekun dia menerima hikmat yang daripada Tuhan, maka kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi itu akan berlalu bersama dengan iman dan ketekunan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kesukaran yang kita hadapi pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Yang membuat kita sukar di tengah-tengah persekutuan, sukar di tengah-tengah perekonomian, di tengah-tengah yang terjadi pada saat ini, membuat kita sukar melakukan segala sesuatu di tengah-tengah hidup kita. Terpuruk di tengah-tengah ekonomi,
terpuruk di tengah-tengah kehidupan yang semakin mapan mungkin kita sikapi bahwa itu adalah penyebabnya daripada COVID. Tetapi kita boleh merasakan begitu dekat Tuhan itu kepada orang yang berhikmat, yang mengandalkan Allah. Saat ini kita mengandalkan Allah di tengah-tengah hidup kita. Saat ini kita rindu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Daniel seperti yang terjadi dalam ayat ini, dia tidak gampang tergoda akan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, tetapi dia mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan untuk menafsirkan segala sesuatu. Dia mendengar suara Tuhan. Karena itu, marilah kita semakin mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Semakin mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Semakin mendengar kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Semakin kita mendengar suara Tuhan, maka semakin peka kehidupan kita di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah doa kita, di tengah-tengah apa yang kita lakukan, kita semakin peka bersama dengan Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesukaran, kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita menerima dan kalau kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, maka semua boleh teratasi di dalam kasih setia Tuhan. Kita kuat dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Kesetiaan yang kita rasakan, itu yang membawa kita keluar dari kesulitan, keluar dari kesukaran. Karena kita menerima hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kita menerima hikmat yang daripada Tuhan. Seperti Daniel, pribadinya yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hidupnya terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami pribadi-pribadi yang mampu menerima hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang mau berdoa dan berlutut kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kesukaran, kebimbangan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami hikmat, supaya kami boleh berhikmat mengatasi segala kesulitan itu, segala kesukaran itu di tengah-tengah hidup kami ini. Kau berkati kami ya Bapa di surga. Kau berkati kehidupan kami di sepanjang satu hari, supaya kami sehat dan Tuhan melayakkan kami untuk melakukan segala aktivitas yang Tuhan titipkan di tengah-tengah hidup kami. Engkau ajari kami untuk selalu berdoa dan berlutut kepadamu, supaya hidup kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkatinya, memberikan kecukupan buat seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang kekurangan Engkau cukupkan. Kau berkati setiap pelayanan kami Tuhan, supaya membawa berkat di tengah-tengah hidup kami. Seluruh anak-anak kami serahkan ke dalam Tuhan. Dan pertolongan-Mu Tuhan, yang kami perlukan di sepanjang satu hari ini, sehingga kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini, supaya kami boleh melalui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, melalui COVID-19. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu.